Mari kita lihat aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Mulai dari nasabah deposan yang menabung dan melakukan penarikan dana dilayani oleh bagian pendanaan. Simpanan nasabah tersebut dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada bagian treasury yang bertransaksi dengan bank lain untuk penempatan dana dan pinjaman dana. Di sisi lain ada nasabah debitur yang bertransaksi dengan bagian kredit dalam hal permohonan dan pencairan kredit serta melakukan angsuran dan pelunasan kredit. Unit-unit bisnis bank tersebut didukung oleh bagian operasi dan IT, serta hukum, kepatuhan, akuntansi, manajemen risiko, dan audit. Seluruh aktivitas perbankan ini diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Produk dana BPR terdiri dari 1. Tabungan, yaitu simpanan dana yang dapat ditarik atau store setiap waktu. Kedua, deposito, yaitu simpanan dana dengan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuannya atau jatuh tempo, misalnya 1 bulan, 6 bulan, setahun, dan sebagainya. Untuk produk kredit perbankan, terdiri dari pinjaman berbentuk tunai atau cash loan dengan tujuan konsumtif, misalnya kartu kredit atau kredit tanpa agunan, pembelian kendaraan bermotor, serta kredit pemilikan rumah atau KPR. Produk kredit tunai ini juga untuk tujuan usaha atau komersial, yaitu untuk usaha mikro, menengah, dan korporasi. Bentuknya adalah kredit modal kerja, misalnya pinjaman rekening koran, kredit berjangka, dan kredit angsuran berjangka. Bisa juga dalam bentuk kredit investasi, misalnya untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan lain-lainnya. Kemudian produk kredit non-tunai atau non-cash loan, yang tujuannya adalah untuk kredit usaha. Bentuknya adalah bank garansi dan juga letter of credit atau LC. Berikut ini mari kita lihat ilustrasi proses transaksi perdagangan diterapkan di sektor pertanian pada diagram berikut ini. Proses pertama, petani sebagai produsen mengirimkan barang atau produknya ke pedagang yang kemudian membayarnya. Proses kedua, pedagang menjual atau mengirimkan barang atau produknya kepada konsumen yang membayarnya. Kadang petani dan pedagang tidak bisa langsung menerima pembayaran, sehingga mereka butuh kredit modal kerja. Misalnya, pedagang tidak bisa langsung menerima pembayaran dari pembelinya, yaitu restoran, catering, dan lain-lainnya. Berikutnya, juga kita lihat proses transaksi perdagangan diterapkan di sektor industri. Dari diagram berikut ini terlihat prosesnya sebagai berikut. Pedagang memesan barang dengan letter of credit atau bank garansi kepada produsen yang kemudian mengirimkan produk atau barangnya kepada pedagang tersebut. Dan kemudian pedagang melakukan pembayaran kepada produsen. Kemudian pedagang menjual barangnya pada konsumen yang kemudian membayar kepada pedagang tersebut. Kadang konsumen melakukan pembayaran setelah sebulan atau lebih kepada pedagang, sehingga pedagang perlu kredit modal kerja. Demikian juga pedagang
kadang tidak langsung membayar kepada produsen, sehingga produsen butuh kredit modal kerja juga. Mari kita bahas segmentasi kredit. Kita mulai dari kredit konsumer. Jumlah kreditnya adalah sampai dengan 2 miliar. Pemberian kredit bersifat massal. Jenis pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar atau repayment capacity dari penghasilan pribadinya. Proses kredit sangat sederhana dan monitornya sangat mudah dilakukan. Pada kredit retail, jumlah kredit sampai dengan 15 miliar misalnya. Pemberian kredit bersifat massal, jenis pembiayaan berdasarkan jaminan atau collateral based lending, proses kreditnya sederhana dan monitoringnya mudah dilakukan. Pada kredit komersial, jumlah kreditnya sampai dengan 50 miliar. Ini tergantung dari masing-masing bank. Pemberian kreditnya sedikit kompleks, jenis pembiayaannya berdasarkan arus kas atau cash flow based lending, proses kreditnya lebih kompleks dari retail, monitoringnya lebih sulit dilakukan dari retail karena pembiayaan sudah lebih kompleks. Kredit korporasi, jumlah kreditnya mulai dari 50 miliar rupiah sampai dengan batas maksimum pemberian kredit. Pemberian kreditnya bersifat spesifik setiap korporasi atau juga disebut tailor-made dan sangat kompleks. Jenis pembiayaannya berdasarkan arus kas atau cash flow based lending. Proses kreditnya sangat kompleks. Monitoringnya lebih sulit karena pembiayaan umumnya dalam struktur yang sangat kompleks. Dengan mengetahui karakteristiknya, bank dapat merencanakan fokus pemberian kredit sesuai kompleksitas setiap segmen, seperti penetapan kecukupan agunan, struktur kredit, kewenangan memutus kredit, dan lain-lainnya.